Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Najib Al-Farisi, NIM 2019 0202 025. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang geologi lingkungan di DKI Jakarta. Nah, terlihat dari gambar peta wilayah DKI Jakarta. Jakarta memiliki luas sekitar 664,0,1 km persegi. Nah, sedangkan berikut batas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Yang selanjutnya itu ada sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok, Kabupaten Bogor. Dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, Kota Tangerang, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Nah, secara geologis, seluruh daratan terdiri dari endapan plastikon yang terdapat pada plus min 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan aluvial, sedang daratan rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Nah, di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan aluvium. Nah, di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter. Makin ke selatan, permukaan keras semakin dangkal, 8-15 meter. Nah, pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 meter. Nah, secara topografi, luas daratan DKI Jakarta mencapai 661,52 km persegi dan luas laut 6.977,7 km persegi. Nah, di DKI Jakarta ini memiliki 40% daratan rendah di bawah muka laut pasang dan dilalui 13 sungai dari wilayah Bodetabek. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat seperti infografis air tanah. Nah, dari gambar di samping ini, kita dapat mengetahui berapa persen kebutuhan air setiap hari di kota DKI Jakarta. Selanjutnya, ini sebelumnya gambar ini kita bisa lihat tuh dari tahun 2015 sampai 2020, 2025 sampai 2030. Di sini itu seperti peta dengan zona-zonanya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu ingin mengetahui penyebab air tanah di DKI Jakarta, khususnya di DKI Jakarta Utara. Yang kedua, saya mengetahui tanah di Jakarta Utara. Yang ketiga, mengetahui akibat yang ditimbulkan penurunan tanah di Jakarta. Yang keempat, mengetahui cara mengatasi dan menanggulanginya. Yang kelima itu mengetahui dan menerapkan kebijakan pemerintah yang mengatur permasalahan ini. Kita lanjut dengan permasalahannya. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat faktor penyebab air tanah. Nah, penurunan tanah alami atau natural subsidence, yaitu penurunan tanah yang disebabkan oleh proses geologi. Beberapa penyebab terjadinya penurunan tanah alami bisa digolongkan menjadi A. Siklus geologi. Nah, penurunan muka tanah terkait dengan siklus geologi. Proses-proses yang terlihat dalam siklus geologi adalah pelapukan, pengendapan, dan pergerakan kerak bumi. B. Sedimentasi daerah cekungan. Daerah cekungan biasanya terdapat di daerah tektonik lempeng, terutama di dekat perbatasan lempeng. Sedimen yang terkumpul di cekungan semakin lama semakin banyak dan menimbulkan beban yang bekerja semakin meningkat. Kemudian proses kompaksi sedimen tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pada permukaan tanah. Ini adalah penjelasan tentang faktor penyebab air tanah. Selanjutnya itu kita penurunan air tanah akibat pengambilan air tanah. Nah, kita jelaskan. Pengambilan air tanah secara besar-besaran yang melalui komponen pengambilannya akan mengakibatkan berkurangnya jumlah air
tanah pada suatu lapisan akuifer, hilangnya air tanah menyebabkan terjadinya kekosongan pori-pori. Nah, sehingga tekanan hidrostatis di bawah permukaan tanah berkurang sebesar hilangnya air tanah tersebut. Selanjutnya akan terjadi penempatan lapisan akuifer. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat kondisi air tanah di Jakarta. Salah satu faktor alam pemicu air tanah ialah kompaksi tanah. Kompaksi tanah sendiri ialah bentuk degradasi fisik tanah akibat dari pemadatan tanah sehingga aktivitas biologi, porositas, dan permeabilitas tanah menurun. Nah, kekuatan tanah meningkat dan struktur tanah hancur perlahan-lahan. Ditambahnya kondisi tanah, Jakarta secara geologis masih berusia muda sehingga masih mengalami proses pemadatan. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut, seorang melakukan pembangunan secara tidak terstruktur di daerah tersebut, otomatis berpengaruh pada turunnya permukaan tanah. Kayak seperti kita lihat itu pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung yang semakin banyak dan padat di kota DKI Jakarta ini. Nah, di sini tuh kita ada penjelasannya. Lanau lempungan terbesar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan. Setempat mengandung material organik, lunak, teguh, plastisitas sedang dan tinggi. Nah, lanau pesiran berwarna kuning, keabuan, teguh, plastisitas sedang tinggi. Nah, lempung pesisiran berwarna abu-abu, kecoklatan, teguh, plastisitas sedang dan tinggi. Kesimpulannya dari atas ini, di selatan Jakarta, tanah di bagian atas didominasi oleh tanah hasil produk vulkanik, baik yang sudah ditransportasikan oleh air maupun yang belum. Ditandai dengan tanah lempeng berwarna coklat kemerahan dan banyak dipakai sebagai tanah urugan. Nah, di Jakarta Utara secara ada ciri yang sama untuk tanah bagian atas karena merupakan tanah urugan di atas tanah dasar yang lunak berupa marine clay. Urugan di atas marine clay ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tanah di timbunan. Nah, agar orang bisa beraktivitas di atasnya. Oleh karena itu, ketebalan dan jenis tanah timbunannya bervariasi. Ada yang memakai koral sand, pasir laut, tanah merah, puing-puing, sampai tanah yang sebesarnya tidak layak sebagai tanah timbunan. Next. Nah, wilayah di DKI Jakarta yang mengalami penurunan air tanah seperti kita lihat di Jakarta Utara, Muara Angke, Muara Baru, Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Pademangan, Pantai Mutiara, dan Ancol. Sedangkan di Jakarta Barat, Cengkareng, Merwia, Kebun Jeruk, dan Mogot. Dan Jakarta Selatan itu Pondok Indah, Kuningan, Kebayoran. Sedangkan Jakarta Timur, Cibubur, dan Pulau Gadung. Jakarta Pusat, Cikini, MH Tamrin, dan Gunung Sahari. Nah, dampak penurunan air tanah di Jakarta ada apa aja sih? Nah, di sini ada memperparah banjir dan rob di Jakarta Utara. Yang kedua, kerusakan infrastruktur yang berada di atas permukaan tanah. Yang ketiga, menimbulkan kerugian ekonomi. Yang keempat, menurunkan tingkat kesehatan dan sanitasi lingkungan. Itu adalah dampak-dampak penurunan air tanah di Jakarta. Nah, bagaimana cara menanggulanginya permasalahan penusuran tersebut? Nah, di sini ada penjelasannya. Penambahan resapan air ke dalam tanah, memanfaatkan penggunaan air bawah tanah atau ABT seperlunya tanpa melakukan eksploitasi berlebihan dan menggantinya dengan air permukaan sebagai sumber air baku atau dari PDAM. Dalam membangun konstruksi bangunan serta perencanaan tata ruang,
pertimbangan adanya ambisian air tanah serta sebaran air tanah payu dan asin, dan penambahan kolam penampungan air hujan sebagai pengganti air tanah yang telah gusur oleh pembangunan konstruksi bawah tanah, pemulihan area yang mengalami penurunan permukaan tanah dengan cara menguruknya. Nah, ada lagi meninggalkan penghalang atau jeti agar air laut yang meluap ketika pasang tinggi yang masuk ke wilayah permukaan tidak meluas genangnya dan tidak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di pesisir utara Jakarta. Seperti halnya yang kita bisa lihat kejadian kemarin yang hujan terus menerus di DKI Jakarta, itu lautan di Jakarta Utara itu udah sangat tinggi, bahkan sampai di permukaan sampingnya itu ombaknya sampai ke permukaan tanah. Selanjutnya itu di sini pemerintah telah menggalangkan program penanggulangan permasalahan seperti berikut. Nah, yang udah dibuat yaitu seperti RTH atau yang bisa kenal dengan ruang terbuka hijau. RTH berfungsi meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial dan reaksi dan sebagai tenger atau landmark kota. Nah, yang kedua itu sumur resapan. Sumur resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang berfungsi untuk menampung air yang terbuang ataupun air hujan dan meresapkan ke dalam tanah. Sumur resapan dan membantu restorasi air tanah dan mengurangi limpasan air di permukaan. Yang ketiga itu ada injeksi air tanah, adalah aktivitas manusia yang digunakan untuk memasukkan air seperti air hujan, air permukaan dari sungai dan danau, dan air lebihan limpasan atau run off dengan cara gravitasi maupun pompa. Selanjutnya itu rainwater harvesting atau pemanenan air hujan. Rainwater harvesting merupakan metode atau teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber suplai air bersih. Nah, selanjutnya itu ada air pump, merupakan sumber air berbayar yang disediakan oleh perusahaan pump. Air pump didistribusikan di Jakarta dengan cara menggunakan air dari sumber air perusahaan, memfilternya, kemudian disalurkan ke bangunan yang berlangganan. Selanjutnya itu di sini tuh kita lihat ada undang-undang dan peraturan pemerintah dengan PP nomor 65 tahun 2001 tentang pajak penggunaan air tanah, PP nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, PP nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah, PP nomor 16 tahun 2004 tentang pengadilan terhadap penggunaan lahan dan penatagunaan tanah. Yang terakhir itu kita lihat di sini ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Seperti ada sanksi dan pelanggarannya. Sanksi pelanggarannya 1. Dalam pengelolaan air tanah terdiri 2 jenis sanksi, yaitu sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan yang kedua sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini telah dijelaskan pada subbab 5425. Sanksi pidana dikenakan sesuai ketentuan pasal 94 dan pasal 95. Yang kedua, Undang-Undang Penataan Ruang UUPR nomor 28 tahun 2007 pasal 69 mengenal pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Sanksi akan diberikan kepada pengguna ruang yang melanggar perunit peruntukan tata ruang berupa sanksi-sanksi pidana administratif. Yang ketiga, PP nomor 38 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki izin. Nah, di sini tuh harus ada tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah. Terus ada data pemilik bangunan gedung,
rencana teknis bangunan gedung, dan hasil analisis mengenal dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Nah, mungkin begitu aja atas presentasi saya di penyebabnya penurunan air tanah di DKI Jakarta. Apabila ada kata yang salah, mohon saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.